Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pakai pewangi, buah semangka berdaun katuk. Ucap salam Bapak ulangi, karena salam itu doa. Didoakan selamat, didoakan berkah, didoakan bahagia. Jadi wajibun menjawab salam itu wajib. Yang ikhlas menjawab salamnya semoga sukses, bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan beda, ada jawaban kalau tadi tidak dijawab. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra siyam lil mu'minin walladzi awhayna bitiba'i sabilihil qawim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang saya muliakan, ada jemaah Bapak, terima kasih silaturahim perkenan berkah hadir di sini. Para pimpinan UKM Ormawa yang berbahagia, para hadirin hadirat, sholimin sholimat, insyaallah sebentar lagi mari tiada henti bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Kita sehat ya, sehat ya. Sudah pulang kuliah, sudah selesai kuliahnya kan, sudah, alhamdulillah. Sanjung syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur lagi Maha Ghafur. Sayang pada kita tiada terbilang, kita masih bernafas, diberi hidup, diberi umur, diberi sehat, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk hadir di majelis di rumah Allah. Kesyukuran bagi hamba yang diberikan karunia nikmat yang tiada terkira. Semoga kita diharapkan menjadi orang yang pandai berterima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, Allah akan menambah bahagia, akan ditambah kenikmatan, akan ditambah kesejahteraan. La azidannakum, ada nun bertasdid, itu memberikan kepastian jawaban, pasti dan pasti dan pasti akan ditambah apanya?
rizkinya, kebahagiaannya, kesejahteraannya, ketentramannya. Jika bagaimana? Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad, kekasih Allah, panutan kita, uswah kita, tauladan kita, contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana beliau masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, berumah tangga. Bagaimana beliau memimpin negara dan bangsa dalam kehidupan real, menjadikan inspirator, menjadikan model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar, kana bentuknya fil madi, untuk past tense. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan bagi siapa? Bagi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat pulang jam 17.00 kita masih kumpul di rumah Allah. Tidak stres dengan jumlah yang sedikit, walaupun ini evaluasi. Mengapa jumlah kita sedikit? Ya, kalau UKM yang lain satu UKM itu bisa 70, iya kan? Bisa banyak. Kenapa kita kumpulan beberapa, tapi secara kuantiti tidak menunjukkan jumlah yang banyak. Tidak ada urusan dengan jumlah yang sedikit. Kalau ikhlas, insya Allah ini menjadikan berkah. Kalau duduknya kita, ngobrolnya kita, kegiatannya kita diniatkan untuk lillah bersama Allah, diawali dengan bismillah, ada penyertaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan ini, sehingga kita sore belum pulang, sore belum siap-siap untuk melaksanakan tadi tugas berikutnya, maka dasari bahwa kegiatan ini insya Allah tidak akan sia-sia. Taburi keberkahan, disaksikan malaikat, apalagi kita sudah merasakan bahagia dengan adanya satu berita kabar, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang, bahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka harramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Insya Allah kita pasti bahagia kan? Ya. Dari fakultas ekonomi mana? Di absen dulu. Ekonomi, alhamdulillah. Dari fakultas pertanian, alhamdulillah, terima kasih. Dari fakultas teknik, alhamdulillah, ya. Dari fakultas hukum, masya Allah, makasih. Dari fakultas fisik, ada juga, luar biasa. Dari FPS, pendidikan sains, ya. Pertanian sudah, ekonomi sudah, teknik sudah, kedokteran. Ya, oke, baik. Variasi dari semua fakultas, keterlibatan dalam kegiatan kebaikan, insya Allah ini menjadi simbol-simbol kebaikan. Ya, sekecil apapun, saudara sudah melakukan kegiatan pembinaan, ya, melakukan kegiatan taklim, melakukan kegiatan dengan segala agenda yang sudah dilakukan. Jangan pernah merasa sia-sia, walaupun tadi, ya, apalagi mentoring itu kan pesertanya seperti saudara tahu, ya, halaqah juga kan hanya segitu-gitu saja. Tetapi kegiatan yang jumlahnya minoritas memiliki sumber daya manusia yang siap untuk menjadi pewaris cerita Islam di masa yang akan datang. Jadi coba lihat di pesantren, para kiai itu mengkader kiai-kiai muda, gus-gus itu kan tidak banyak, tapi kan jadi kiai. Tapi kan jadi ulama, tapi kan jadi tokoh, iya kan? Pesantrennya puluhan ribu, kiainya kan cuma beberapa, kan begitu. Jadi tidak usah pusing dengan jumlah,
yang sedikit. Yang penting terus berjuang secara kualitas dan kuantitas ke depan, bagaimana peningkatan target kegiatan dari program kerja itu bisa dilakukan secara maksimal. Kembali kepada momen kita, mengapa ada tarhib, mengingatkan kepada kita semua menyambut bulan suci Ramadan, bahagia hati, senang hati, rindu yang sekian lama. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna kulluha Ramadan. Seandainya umatku, umat Islam tahu ma fi Ramadan, keutamaan datangnya bulan suci Ramadan, latamannau antakuna sanah kulluha Ramadan, maka ingin sepanjang bulan suci, sepanjang tahunnya adalah bermakna Ramadan, ingin dimaknai dengan Ramadan. Karena apa? Karena bahagia. Karena apa? Karena di bulan Ramadan disitulah menjadi keberuntungan bagi segenap kita umat Islam. Spesial panggilannya saja diutamakan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ini panggilan, namanya harfun nida kata santri mah. Ya, panggilan, penyeru, panggilan sayang. Tidak manggil Fatimah, enggak. Ya Fatimah, wahai Fatimah. Tidak Humairah, tapi ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Itu. Maka orang Arab itu mesti kalau manggil itu tidak dengan langsung sebutan nama, tapi panggilan kehormatan, panggilan kesayangan. Itu, ya. Kenapa? Tadi Al-Quran memberikan contoh bagaimana panggilan Allah sayang kepada orang-orang yang tadi munadanya, yang dipanggil, yang diserunya adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang amanu, beriman, yang percaya, yang yakin, rirun bilisan wa tasdiqun biqalbin wa amalun bil arkan, yang di dalam keyakinannya, kalau dalam tafsir Dr. Syekh Muhammad Muhsin At-Tarki itu, orang beriman itu adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, ya, membenarkan Allah dan Rasulnya di dalam hati. Artinya keyakinan tercancap di dalam hati dengan totalitas. Maka spesifik yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang percaya, yang beriman saja. Tidak dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak dipanggil misalnya yang selain tadi, khusus spesifik yang dipanggilnya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kutiba, telah diwajibkan, ya, mabni majhul nih kalau kata santri mah. Maksudnya bentuk asal katanya kan kataba, bentuk yang difahami bahwa pasif yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diserunya adalah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Orang-orang yang beriman itu asyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umatku terdahulu, la'allakum tatakun, supaya bertakwa. Tatakun bentuknya fi'il mudhari, artinya bentuk yang perlu sustainable, untuk istiqomah, seterusnya tetap diharapkan akan tadi menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada kepastian, dijamin akan bertakwa. Nah, disitulah perlu persiapan menyambut Ramadan, betul? Disitulah perlu persiapan, namanya dengan istilah tarhib, ya.
ada perencanaan, ada penguatan, sehingga perencanaan penguatan yang kita lakukan itu akan mengokohkan kita. Saatnya tiba satu Ramadan, kita dalam puncak-puncak terbaik, kan begitu, dalam puncak terbaik, sehingga kita ingin mengoptimalkan sepanjang bulan Ramadan, punya makna dan punya tadi kegiatan yang dilakukan secara maksimalis, bukan minimalis. Oke? Jadi para mahasiswa, teman-teman, bahwa tadi diharapkan bagi kita sesungguhnya untuk terus menjaga. Kalau dikatakan orang-orang yang beruntung dalam surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, gitu kan. Hayatan thayyibah artinya keberuntungan bagi orang-orang yang tadi di dalam beramal soleh didasari karena ada keyakinan kepada Allah dengan iman itu, beriman itu. Maka dikatakan Dr. Syekh Muhammad Muhsin At-Tarki itu al-hayatu, kata beliau, dunyawiyatu allati yahyahal mu'min ila ayan qada ajalahu. Nah, yang underline yang harus digarisbawahi adalah ila ayan qada ajalahu, itu adalah apa? Istiqomah, stabil untuk sampai wafatnya kita tetap dalam puncak-puncak iman terbaik, dalam puncak-puncak takwa yang terbaik, dan itulah yang harus diperjuangkan. Maka bagaimana supaya dikatakan kita mendapatkan dalam hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, piagam yang diberikan Allah, ampunan akan diberikan kepada kita semua, berarti perlu perencanaan, berarti perlu persiapan, berarti perlu penguatan. Nah, penguatan apa, perencanaan apa dalam menyambut Ramadan, itulah yang akan kita bahas ya. Insya Allah tidak lama ya. Yang pertama penguatan yang paling harus kita siapkan adalah penguatan ruhiyah. Penguatan ruhiyah adalah penguatan bagaimana qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasaha. Di sini di dalam dada itu supaya apa? Ada penguatan semangat kecintaan. Maka di situ kita mempelajari, memahami keutamaan fadilah bulan suci Ramadan, gitu kan? Dikuatkan. Supaya apa? Supaya kita dalam melaksanakan kegiatan ibadah puasa Ramadan didasari dengan pemahaman, kekuatan, dalil, dasar, dan tadi ada sirah yang menguatkan. Saudara melaksanakan ibadah haji di sana, tidak sekedar hanya melaksanakan sa'i, tidak sekedar melaksanakan tawaf, balang jumroh dan lain sebagainya, tetapi makna yang dilakukan ketika sa'i, tawaf, balang jumroh dan seluruhnya kegiatan di rangkaian sepanjang ibadah itu ada makna ruhiyah yang perlu difahami. Maka wajib sebelum berangkat ke Mekah itu namanya kita melakukan istilah pelatihan manasik haji, manasik umroh, supaya apa? Ketika kita melakukan di sana, kita lakukan dengan maksimal. Beda dengan yang tidak memahami sirahnya, mengapa harus balang jumroh, apa tawaf, makna tawaf itu apa, sa'i itu apa, bacaan yang diucapkan di saat melakukan kegiatan, tahapan ibadah itu bagaimana. Nah, itu yang harus difahami. Berarti apa? Berarti memahamkan bagaimana fadilah bulan suci Ramadan akan mengokohkan ruhiyah kita sejak hari Ramadan pertama nanti tanggal 1 ya. Jadi maksudnya apa? Fadilah, keutamaan tadi disampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan antakuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku, umat Nabi Muhammad tahu rahasia bulan suci Ramadan, maka ingin sepanjang tahun berisi Ramadan, berisi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya segala kebaikan mujtami'atun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maksudnya, jadi dari kecil, hal yang kecil sampai hal yang besar, mulai dari sahur sampai kembali kita sahur, itu dikumpulkan semua bermakna, bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Awaluhu rahmah, di awalnya turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 hari pertama. Wa wasatuhu maghfirah, pertengahan 10 hari kedua ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu itqu minan nar, di akhir 10 terakhir dijauhkan dari api neraka. Orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan berharap rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap kita ingin mendapatkan ampunan, jauh-jauh harus bayar 40 juta, 50 juta ke Mekah. Tujuannya ingin mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat-tempat istimewa, ada waktu-waktu istimewa. Sholat di Masjidil Haram mi'ah wa alfun, 100.000 kali 53 tahun. Sekali sholat, sekali zikir, sekali baca Quran, nilainya sama dengan 52 tahun. Mi'ah wa alfun, apa tuh? 100.000 kali lipat. Kenapa? Allah istimewakan karena di tempat yang istimewa. Beda dengan sholatnya di masjid kita Nurul Ilmi, ya, cuma 27 sab'in wa isyirin, 27. Itu pun jika berjamaah. Kalau sendiri ya cuma 1, kan gitu. Ini mi'ah wa alfun, 100.000 dikalikan kurang lebih tadi 52 tahun. Barang kita melaksanakan ibadah haji di sana, tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, puluhan hari, 40 hari dilakukan. Mi'ah wa alfun. Berapa kali sholat 5 waktu yang fardunya, sunnahnya, zikirnya, baca Qur'annya, belum lagi kegiatan lain, muamalah, sedekah, lain-lain sebagainya. Maka mi'ah wa alfun diistimewakan. Kenapa? Di tempat yang istimewa. Berbeda dengan kita di tempat di Indonesia, kan begitu. Tapi juga ada waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa di bulan suci Ramadan tadi, jaminan wadda'wati mustajabatun, segala doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di sepertiga malam, karena waktunya diistimewakan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan, karena memang diistimewakan di bulan-bulan yang tadi Allah pilihkan. Ya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra ila akhirih. Di waktu tertentu dan setahun hanya sekali diistimewakan di bulan suci Ramadan. Tempat pun kita tidak bisa melakukan ibadah haji di tempat-tempat selain Makkah dan Madinah, karena sudah diistimewakan seperti itu. Bukti apa itu? Bukti rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti semakin kita memahami keutamaan-keutamaan ibadah, kita akan fokus serius maksimal dalam mengerjakannya. Kita akan bangun malam di sepertiga malam. Karena apa? Memanfaatkan doanya mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, skripsinya lancarkan. Ya Allah, nilainya A. Ya Allah, pertemukan dengan pasangan nanti, dapat imam yang soleh, ya kan? Paham? Iya, apa imam yang soleh itu? Iya, ya ajalah pokoknya. Ya, apa itu? Permohonan. Apa itu? Permintaan. Apa itu? Doa. Doa. Ud'uni astajib lakum. Memang diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri orang yang sombong, maka dia sangat tidak suka berdoa memohon kepada Allah. Kan karena usaha. Justru kita ini bukan karena usahanya, Allah segala-galanya. Hadza min fadli rabbi. Kita bisa menjumlahkan bukan karena kita bisa pandai matematika. Kita bisa menghitung bukan karena kita ahli akuntansi, ya kan? Kita bisa bergerak bukan karena kuat kokoh badan ini, tapi Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan anugerah kepada kita, bisa menghitung, bisa menganalisis dan seterusnya. Dan itu sesungguhnya adalah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika diambil saja syarafnya kurang, maka tidak mampu untuk berpikir secara lengkap, komplit, komprehensif lagi.
pasti analisisnya error, pasti ngitung statistiknya nggak akan paham. Kenapa? Dierorkan cara berpikirnya. Maka disitulah pentingnya kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Tadi la azidannakum, pasti dan pasti itu. Maka terbiasalah kita perbanyak selalu sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Kuatkan ruhiyah. Dengan apa? Memahamkan keutamaan-keutamaan. Jelas ya? Jelas ya? Semakin banyak memahami keutamaan fadilah ibadah bulan suci Ramadan, maka kita akan lebih semangat. Berbeda yang tidak faham, berbeda dengan yang tidak tahu. Dia akan menyiapkan bangun malam. Kalau calon ibu-ibu atau ibu-ibu, calon ibu ya, sebelum masak di dapur dia sudah nyiapkan dulu. Bahkan diawali dengan tahajud dulu ya, dengan tilawah dulu, dengan zikir dulu, baru siap. Atau sambil kombinasi ya, bisa nggak sambil masak zikir? Bisa tidak? Bisa, bisa kan? Mungkin ya. Bisa tidak ketika sambil mempersiapkan untuk sahur misalnya, kita tahsin Quran, hafalan dan lain sebagainya, kan bisa gitu ya. Itu teknik seni kita mengatur waktu. Tapi intinya berbeda orang yang faham memanfaatkan peluang potensi keunggulan keutamaan, dia akan memanfaatkan secara maksimal dan baik. Berbeda dengan yang tidak faham. Mengapa? Bainal adzan wal iqamah, orang yang faham dia akan banyak berdoa kepada Allah karena tahu di waktu yang hanya 5 menit ya, 3 menit itu waktu yang mustajab diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memanfaatkan ya dengan apa? Memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tahu fadilah, dia tahu keutamaan. Pertama ya, kuatkan ruhiyah. Dengan cara apa? Tadi kuatkan dengan perbanyak keutamaan-keutamaan terus sehingga mengokohkan kita. Yang kedua, bagaimana kita siap dengan apa? Memperbanyak secara kuantiti dan quality ibadah kita. Di Rajab kita siap ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Di Rajab sudah disiapkan kita dengan amaliyah-amaliyah kita. Dikuatkan dengan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Siap kita akan menjemput tamu agung yang mulia bulan suci Ramadan. Dengan kesiapan apa? Ya tadi, kita kalau sudah terbiasa di Rajab, terbiasa di bulan Sya'ban, tadarus Al-Qur'annya memang sudah habit inherent menjadi kebiasaan kita. Zikirnya menjadi kebiasaan kita. Ya, sholat sunnah kita lakukan memang sudah kebiasaan kita. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, hal yang sudah biasa, yang sunnah-sunnah apalagi yang wajib, itu memang sudah menjadi kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Maka tidak mesti disuruh, maka tidak mesti ada yang melihat. Justru dia ingin bersembunyi dalam ibadahnya hanya untuk dia kepada Allah saja. Biar makhluk tidak melihat, biar orang lain tidak melihat. Karena apa? Karena dia ingin bercengkrama dengan Allah yang maha menyaksikan, yang maha melihat. Apa yang kedua? Persiapan ruhiyah adalah menguatkan, mengokohkan secara kuantitas dan kualitas. Quantity dan quality. Supaya saatnya Ramadan kita dalam puncak sudah terbiasa. Betul ya? Ya, beda dengan yang tidak terbiasa baca Quran. Datang Ramadan pasti malas. Yang tidak terbiasa zikir lama, panjang, sujud lama, panjang, datang Ramadan, ya biasa-biasa saja, tidak ada penguatan pengaruh. Kenapa? Ya tadi, memang secara quality belum dibiasakan di bulan Rajab, belum dibiasakan di bulan Sya'ban, kan begitu. Maka upaya kita di Ramadan ini tadi kuatkan. Yang keduanya adalah dengan menyiapkan kuantitas, kualitas ibadah semakin kokoh. 2. Yang ketiga, kita berupaya supaya menguatkan ruhiyah membaik adalah khaufullah, takut kepada Allah, dan wahdharu iqabahu, waspada terhadap maksiat. Artinya jauhi dosa, jauhi maksiat, jauhi kemunkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikatakan dalam Quran, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Jadi menyucikan jiwa itu diberikan istimewa menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Ya karena tadi akan diangkat ruhiyahnya menjadi ruhiyah yang baik. Pilihan unggulan ya.
Maka dengan menguatkan pada pribadi kita, keluarga kita, dengan tadi mengokohkan supaya kita waspada, takut kepada Allah dan waspada kepada maksiat munkarat, sehingga kita berharap di dalam pelaksanaannya memang kita akan mendapatkan satu apa? Keutamaan apa? Yakni kita akan terjaga dari maksiat dan munkarat. Sepakat ya? Maka kesuksesan cepat, skripsi diselesaikan tepat waktu, wisuda di awal waktu, mudah dapat pekerjaan, mudah dapat jodoh. Mau dapat jodoh cepat? Mau? Mau? Target menikah usia berapa tahun, saudara? Berapa? 27-an. Reseningnya apa? 27. Sudah bekerja misalnya, insya Allah Pak, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Mapan. Ya, karena laki-laki wajib mencari nafkah, mencari nafkah ya. Kalau ibu-ibu, calon ibu-ibu sunnah. Bekerja boleh kalau diizinkan. Tidak bekerja tidak berdosa karena hukumnya sunnah, kan begitu. Tapi tadi bahwa diceritakan bagaimana penguatan ya. Tadi kok temanya nikah hubungannya apa dengan tarhib? Apa hubungannya? Nikah dengan tarhib Ramadan apa hubungannya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seterusnya ya. Di sini artinya diingatkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum, hendaklah kita merencanakan, hendaklah kita menyiapkan diri, hendaklah kita memuhasabah. Jadi merencanakan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ada perencanaan, ada persiapan. Penguatannya tadi ruhiyah diulangi. Yang pertama apa? Fahami keutamaan-keutamaan. Yang kedua, kokohkan kuantitas dan kualitas ibadah. Yang ketiga, jauhi maksiat dan munkarat. Yang kedua, apa yang harus kita kuatkan menjelang bulan suci Ramadan adalah fikriyah, pemahaman pikiran, artinya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan. Jadi barang siapa yang udah paham, sudah Bapak terjemahkan ya, gitu ya. Tapi dari sisi lain ada satu hadis yang mengingatkan, barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, ya, maka kuncinya adalah fa'alaihi bil ilmi. Kuncinya adalah ilmu. Wa man arada hukuma, dua-duanya dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka kuncinya juga adalah ilmu. Berarti ilmu itu menjadi penyiram iman, penyiram takwa. Coba, iman yang bagus ketika disiram ya, disirami terus ya. Betul kan? Kita punya tanaman di pot itu, disiram terus, subur tidak? Subur. Coba sekarang, tanaman di pot itu tidak disiram, subur tidak? Tidak. Jadi penting tidak ilmu? Penting. Zikir saja itu panas bawaannya, maka penawarnya adalah taklim, gitu. Penawarnya adalah belajar, gitu. Penawarnya adalah kita datang ya, silaturahim, untuk belajar kepada guru-guru kita. Karena apa tadi? Nyirami menjadi subur iman. Yazidu wa yanqusu, itu dengan siraman ilmu akan memberikan kekuatan, kekokohan. Maka Ramadan insya Allah dalam posisi kita kuat ya, dalam posisi kita iman dalam puncak-puncak terbaik insya Allah. Dua, itu tadi apa? Yang kedua, diingatkan bagaimana kita untuk menyiapkan bulan suci Ramadan. Persiapannya adalah fikriyah, kuatkan ilmu pengetahuan. Maka belajar fikih saum, pelajari lagi fikih dalam fadilah-fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Semakin kita mengokohkan, semakin kita menggali, maka akan semakin mendapat pemahaman. Maka halaqah teruskan, lanjutkan ya.
seminggu berapa kali halakohnya? Seminggu sekali. Alhamdulillah. Lanjutkan istiqomah. Ya, taklim beda lagi kan? Lebih banyak. Kalau halakoh kan sedikit ya, kumpulan kecil ya, kelompok-kelompok. Tapi itu bagian dari bagaimana mensupport supaya kekuatan keimanan keislaman kita dalam puncak-puncak terbaik. Faham ya? Bisa difahami? Bisa ya? Oke. Kemudian yang ketiga, berapa menit lagi lah? 2 menit lagi. Yang ketiga atau lebih sedikit, bagaimana persiapan adalah persiapan maliyah. Ya, maliyah. Ya, bagaimana kalau penderitaan orang-orang ahlul kubur itu begini? Yaqulun, teriak mereka tuh, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah. Ya, ini penyesalan orang-orang ahli kubur, ingin kembali lagi ke dunia, ingin beramal, walaupun sebentar dia ingin beramal, ingin taat kepada Allah. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya, cuma sudah terlambat karena sudah mati, sudah wafat, sudah ada di alam barzah. Apa amalan yang mereka ingin lakukan? Satu di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Ya, dalam hadis itu, dalam ayat, karena dalam hadis sedekah jariyah. Ya, maka kita persiapkan bulan Ramadan untuk berbagi dengan sesama, sehingga maliyah kita ya kita persiapkan setiap harinya, ada target, ada schedule untuk melakukan tadi infak, sedekah, berbagi. Mungkin kita berbagi takjil ya. Coba teman-teman, senang mentraktir atau senang ditraktir? Senang, jujur aja bang. Ayo, senang mentraktir atau senang ditraktir? Ditraktir ya, gratis kan? Enak. Cara berpikir dunia begitu, tapi kalau cara berpikir akhirat tidak begitu. Kalau cara berpikir akhirat justru dia mengupayakan dirinya untuk wajib mentraktir. Wajib itu berarti uangnya ada gitu ya, gak usah memaksakan. Kebetulan ada kan gitu. Tapi apa? Tadi cara berpikir akhirat. Kenapa coba begitu? Kenapa coba? Karena kalau kita paling hanya sepiring, satu porsi makan minum gitu kan, kita mentraktir sahabat teman kita. Tapi dari sepiring makan minum itu menjadi darah. Betul kan? Menjadi energinya untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk bekerja, untuk beramal. Berapa pahala ngalir kepada yang mentraktir? Gara-gara kita mentraktir hanya tadi satu piring, mungkin satu gelas, hanya satu porsi begitu. Tapi fadilah keuntungannya bisa mengalir terus. Itu cara berpikirnya. Maka pasti semangat dia ingin mentraktir, bukan ditraktir. Maka pasti berlomba-lomba tuh. Kalau orang ini ketemu dengan sesama begitu, wah rebutan itu. Giliran di kasir, gua aja dah yang bayar itu. Atau sembunyi-sembunyi udah dibayarin duluan gitu kan. Kenapa? Tadi cara berpikirnya akhirat, bukan cara berpikir dunia, untung rugi. Ya, punya acara, agenda. Kalau dihabiskan buat mentraktir, ya habis uangnya, atau tinggal 1/4 kan gitu kan. Itu cara berpikir untung rugi kan begitu. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka cara berpikir akhirat itu beda dengan cara berpikir dunia. Kehidupannya akan sangat amat berbeda. Ya. Maka dipersiapkan ya. Kita berupaya sekarang masih pada level hobi ditraktir, sekarang sesekali ya mentraktir gitu kan. Ya cuman nih kalau takjil hanya satu gelas aqua ini misalnya, iya, dia dapat pahala seharian penuh ibadah puasa Ramadan. Hanya segelas aqua kecil, harganya berapa? Satu gelas bang? Berapa? 3.000 ya. Coba dengan 3.000 dibalas oleh Allah, ya, dengan pahala wa ana ajzi bihi, pahalanya yang Allah saja akan diberikan. Karena apa? Spesially Ramadan itu karena tadi ibadah tersembunyi, maka Allah pun memberikan itu lebih dari itu tanpa batas. Bayangkan kalau terukurnya saja ya sudah asyarah 10 sampai 70 ya, ulangi 700 ya sampai
Ya, 700. Itu kalau hitung-hitungan. Tapi kan dari 3.000 ya. Dari 3.000. Dari hanya segelas ini. Dari segelas ini mendapatkan pahala puasanya, pahala zikirnya, pahala talil Qur'annya, pahala tilawahnya. Oh, banyak kegiatan, banyak amalan yang dilakukan. Maka disitulah kita perlu berpikir cerdas, ya. Cukup bukan berarti nanti pelit. Artinya walaupun kantong kita ada berapapun, dengan sedekah 3.000 masih bisa kita punya pahala tadi yang unggul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi sebelum makan yang pertama dimakan kan minum dulu pasti kan? Ya, coba lihat di Arab, di Madinah, di Mekah. Bingung, orang tuh berlomba-lomba sedekah, apalagi menjelang buka. Wah, sudah. Orang tarik-tarik kan, supaya apa? Tadi saya aja yang sedekah, saya aja yang ngasih takjil. Kalau di kita rebutannya rebutan apa? Rebutan diberi, rebutan dikasih. Kalau di sana rebutan memberi, rebutan memberi. Ya. Masya Allah, masya Allah. Karena tahu fadilahnya. Maka tadi penguatan ruhiyah, maliyah di sini kita dengan cerdik, cerdas, kita ingin memanfaatkan sekuat kemampuan uang yang ada, rezeki dari Allah yang ada. Insya Allah berberkah. Dengan satu kurma, 2-3 butir kurma itu kan satu aqua bisa memberikan kemanfaatan. Terakhir, ya, waktunya sudah menjelang maghrib. Kuat secara fisik. Biasa maaf fisik ya. Kalau Ramadan itu wah udah nafsu makan kita, apalagi menjelang buka, betul ya? Lihat kolak, siapin, aduh, kerasa itu siap-siap. Lihat es buah, siapa? Lihat apa lagi? Kolak, es buah, apa maning? Wah, wis apa belah pokoknya enak-enak. Wis dikumpul kap itu di meja makan kita penuh nggak? Penuh. Giliran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimakan banyak sedikit? Iya, cuman sedikit. Baru minum setengah. Ini batalan ya, setengah aqua. Alhamdulillah, kenyang ya Allah. Beda nggak? Tuh, di situ bedanya, ya. Tapi teman-teman nggak usah takut. Takut maksudnya BB-nya naik gitu ya. Tenang aja ya. Bapak juga berjuang gitu ya. Bagaimana supaya bertahan? Memang susah. Turun 2 kilo, 3 kilo aja berjuangnya minta ampun. Bapak makan beras merah gitu. Padahal pengen kayak beras putih itu enak sekali gitu, tapi tadi berjuang. Tadi perjuangan bagaimana betapa kita mengendalikan makanan, ya, menjaga kesehatan menjadi hal yang perlu kita persiapkan, ya. Perlu kita persiapkan. Ya, ternyata faktanya bahwa ketika kita makan juga ya secukupnya, sekuat perut kan begitu, tidak berlebihan. Tapi di sini penguatan fisik adalah kita ingin dalam puncak sehat, kita ingin dalam puncak kuat, sehingga dari mulai sahur sampai buka puasa insya Allah kita mampu melaksanakan secara fikihnya benar, secara ruhiyahnya juga benar, sehingga tidak termasuk orang-orang kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas gitu ya. Tidak termasuk orang yang bangkrut puasanya karena tadi tidak mampu menjaga hal-hal yang memutus, yang menghilangkan pahala puasa. Al-kadzibu wal ghibah wan namimah, ya, wal yaminul ghamus wa nadzara bi syahwat, ya, wa nadzara bi syahwat, yang lihat yang ada syahwat-syahwat, lihat HP, mulai itu hati-hati, ya. Tapi bukan berarti sekarang boleh, ya sekarang juga nggak boleh kan gitu ya. Tapi tadi manadzar ditahan gitu. Kompetensi menahan itu penting loh, betul nggak? Kompetensi kemampuan menahan tidak emosional, pemarah, kan begitu. Terus tadi menahan kalau makan itu serba ingin masuk, kolak masuk, gorengan masuk, apalagi cendol masuk, wah segala macam. Giliran Allahu Akbar Isya, dia boro-boro kuat untuk sholat Isya, tarawih, malah rebahan. Kenapa? Perutnya kekenyangan, kan begitu. Berarti kemampuan menahan penting nggak? Kemampuan menahan, penting nggak? Penting. Kendalikan secukupnya. Urusan nanti sesudah tarawih kita ingin makan lagi, ya lanjut, nggak apa-apa, sesuaikan, ya. Tapi calon ibu-ibu biasanya ingin kelihatan
langsing, ingin lagi apa? Ingin kelihatan apa lagi? Ya nggak apa-apa, silahkan, itu punya istihad. Tapi memang yang penting sehat. Sehatnya untuk ibadah. Closingnya adalah ternyata persiapan yang tadi disebutkan 1, 2, 3, 4 menjadi hal yang perlu kita upayakan. Insya Allah berharap rahmat kasih sayang Allah kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan ibadah yang terbaik dengan mutu kualitas, sehingga piagam Ramadan akan diberikan kepada kita. Apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.